Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk kasih sayang sesama muslim adalah saling menasihati, saling meluruskan, saling membenahi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Menasehati ketika mengetahui saudara muslim yang lainnya melakukan berbagai macam penyimpangan dan kesalahan adalah suatu sikap yang baik karena tidak ingin melihat saudaranya celaka. Dan itulah yang selalu dilakukan oleh dai-dai yang bermanhaj salaf. Mereka tidak pernah menyerah untuk tetap berdakwah, meskipun yang didakwahi bukan semakin sadar, tapi semakin menjadi-jadi di dalam berbuat penyimpangan. Yang terjadi justru para dai itu seringkali mendapatkan hujatan, mendapatkan cacian, mendapatkan penolakan dan lain sebagainya. Dan salah satu bentuk penyimpangan yang sering dibahas, yang sering diluruskan adalah penyimpangan dengan mengikuti jejak-jejak orang kafir di dalam beribadah. Dan yang ada di dalam video ini adalah bentuk menyerupai dan mengikuti orang kafir di dalam beribadah. Orang kosong tak berpisah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mula urip sing ati-ati. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari perbandingan dua video tersebut, mari kita berpikir. Apakah umat Islam yang mengikuti cara beribadah orang kafir, atau orang kafir yang mengikuti cara beribadah kaum muslimin? Dan mungkin ini juga tidak lepas dari kontaminasi penyimpangan yang pernah disampaikan oleh Ar-Razi Hashim, bahwa ketika orang Nasrani menyembah Isa, tapi yang dilihat adalah Allah, sifat Allah, maka dia akan selamat. Artinya tidak dikatakan sebagai orang musyrik, orang kafir. Dan begitu juga mungkin perbandingan yang ada di angan-angan mereka tentang dua kejadian yang ada di dalam video tersebut. Dan benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabat, latattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuhu. Sesungguhnya kalian ini akan mengikuti ajaran-ajaran kaum sebelum kalian. Shibron bi shibrin,
sejengkal dengan sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta lau salaku juhra dhabbin, sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang dhab, la salaktumuhu, maka kalian pun akan ikut masuk ke dalamnya juga. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara? Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah SAW menjawab, faman. Lalu siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang akan diikuti oleh kaum muslimin nantinya. Kita semua ma'ruf mengetahui bahwasanya ibadah kaum Nasrani ini tidak lepas dari musik dan nyanyian. Sangat disayangkan sebagian kaum muslimin sedikit demi sedikit, sadar tidak sadar, mereka mengikuti cara-cara ibadah orang-orang Nasrani dengan berbagai alasan. Dan alasan yang dipaksakan, mereka menyebut perbuatan tersebut adalah sebagai wujud toleransi. Bahkan sebagian mereka ini sudah ikut larut di dalam ibadah kaum Nasrani, na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk di dalam kelompok kaum tersebut. Itu menyerupai. Lalu bagaimana dengan yang mengikuti ibadah-ibadah orang kafir, ibadah orang Nasrani? Larangan Rasulullah SAW dilanggar, dianggap itu sebuah prestasi, sebuah kebanggaan. Na'udzubillah. Memberi salam kepada orang kafir itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana salam kepada kaum muslimin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana orang yang kemudian beragama Islam masuk ke dalam gereja, berceramah di dalam gereja, membuka ceramahnya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bangga dengan kejadian tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Yang lebih disayangkan lagi ketika ada yang memperingatkan, ada yang mengingatkan, ada yang menasehati akan salahnya perbuatan tersebut, maka mereka langsung menyebutnya sebagai Wahabi, kelompok intoleran, kelompok yang radikal, anti perbedaan dan sebagainya. Mereka menanggapi peringatan tersebut dengan mengedepankan hawa nafsu mereka. Sebagaimana mereka melakukan amaliyah tersebut juga dengan hawa nafsu, bukan dengan dasar petunjuk Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para salafus soleh. Mereka mengikuti hawa nafsu, menganggap bahwa apa yang dilakukan itu adalah kebaikan. Padahal seandainya itu adalah sebuah kebaikan, maka pastilah orang-orang soleh terdahulu telah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Laukana khairan la sabaquna ilai. Dan hawa nafsu tidaklah bisa dijadikan sebagai standarisasi sebuah kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innan nafsah la amaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada sesuatu yang buruk. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada khususnya mereka yang terjebak di dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang, dan umumnya kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita petunjuk, menjaga kita agar beragama sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi